berkeliling bersama Yesus dan para muridnya setelah dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Yang saya garis bawahi adalah berkeliling bersama Yesus dan para muridnya. Ini artinya bahwa Maria Magdalena ikut terlibat di dalam pelayanan bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Maria Magdalena juga adalah wanita yang berani ke kubur Yesus. Dan dia adalah orang pertama yang melihat Yesus setelah kebangkitannya. Lalu dikatakan bahwa Maria Magdalena, dia dengan murah hati menggunakan kekayaannya untuk melayani. Artinya bahwa Maria Magdalena juga dikenal sebagai seorang yang membiayai pelayanan Yesus. Tentunya bersama dengan beberapa wanita lainnya. Mereka diberikan kehormatan oleh Tuhan menjadi orang pertama yang bertemu dengan Yesus setelah kebangkitannya. Dibandingkan dengan 11 murid Yesus yang laki-laki yang memilih tinggal di dalam ruangan yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Kita beralih pada kisah seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dan kisahnya ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Perempuan muda ini bersaksi kepada Naaman, panglima Raja Aram, tentang seorang nabi di Samaria yang sanggup menyembuhkannya. Lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari tokoh-tokoh wanita ini? Pelajaran yang pertama adalah pelajaran tentang iman. Yang kedua adalah tentang kebaikan, yaitu berbagi kabar baik. Yesus sudah bangkit dan tabib di negerinya. Pelajaran yang ketiga adalah tentang keberanian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pelajaran iman perilaku Maria Magdalena dan Maria lainnya menunjukkan iman yang kuat karena mereka pergi ke kubur dengan penuh harapan meskipun di tengah keputusasaan dan ketidakpastian. Mereka percaya bahwa Yesus akan bangkit. Pelajaran iman dari seorang gadis kecil. Iman gadis kecil ini sangat besar. Dia menyatakan sebuah kepastian yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Gadis kecil ini tidak memiliki alternatif lain seandainya. Ia percaya bahwa Nabi Allah di negerinya dapat menyembuhkan tuannya yang sedang sakit itu. Iman adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang kuat, yaitu percaya di dalam hati, pengakuan dengan lisan kita, dan tindakan dalam perbuatan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran tentang kebaikan. Maria Magdalena dan kawan-kawannya, mereka menerima kebaikan dari Yesus. Itu sebabnya mereka juga membalas kebaikan Yesus. Maria Magdalena dan kawan-kawannya menggunakan kekayaannya untuk melayani.
Maria Magdalena dan kawan-kawannya, mereka mau berbagi kabar sukacita dan harapan kebangkitan Yesus kepada murid-murid Yesus yang takut untuk datang melihat kubur Yesus. Lalu pelajaran kebaikan yang diajarkan oleh perempuan muda adalah bahwa dia mau berbagi informasi tentang seorang nabi, yaitu Elisa, yang bisa menyembuhkan di kampung halamannya. Seorang penulis dan seorang rabi dari Amerika yang bernama Harold S. Kushner. Dia mengatakan, lakukan sesuatu untuk orang lain, bukan karena siapa mereka atau apa yang mereka lakukan sebagai balasannya, tetapi karena siapa Anda. Selanjutnya kita akan menyaksikan video singkat sebuah cerita tentang kebaikan. Kita sudah saksikan bersama ya. Jadi sekilas tentang video tadi itu menceritakan sebuah kebaikan kecil atau kebaikan sederhana yang dilakukan. Tetapi kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita, bahkan melebihi ekspektasi kita. Ini juga adalah gambaran kebaikan yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Itu sebabnya oleh karena kita telah menerima kebaikan dari Allah, maka kita juga harus membalasnya dengan perbuatan baik.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hidup kita seringkali kebaikan yang kita lakukan dilupakan oleh orang. Tetapi kesalahan kecil yang kita lakukan akan selalu mereka ingat. Tetapi kita tidak perlu kecewa. Sekalipun kebaikan kita sering dilupakan oleh orang lain. Tetapi Allah tidak pernah melupakan kebaikan yang pernah Engkau berikan. Allah tidak pernah melupakan kesusahan orang lain yang kita atasi. Allah juga tidak pernah melupakan air mata yang hampir jatuh lalu Engkau buat bahagia. Jadi sebagai manusia kita harus memiliki prinsip di dalam hidup. Prinsip hidup kita adalah tetaplah menjadi orang baik, meskipun tidak semua orang akan memperlakukan kita dengan baik. Di dalam Efesus 6 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi sekalipun kita tidak mendapatkan balasan kebaikan dari orang lain, tetapi kita akan mendapatkan balasan dari Sang Pencipta kita, yaitu Allah Bapa kita. Maria Magdalena mendapatkan kebaikan oleh karena kebaikan dan imannya, di mana mereka menjadi orang pertama yang melihat Yesus ketika dia bangkit dari kubur. Pelajaran yang terakhir adalah tentang keberanian. Maria Magdalena dan kawan-kawannya di saat murid-murid Yesus yang laki-laki takut, para wanita ini justru berani untuk dekat dengan Yesus, bahkan sampai Yesus dikuburkan. Lalu pelajaran kebaikan yang kita peroleh dari seorang perempuan muda adalah bahwa dia berani berbagi informasi tentang nabi yang bisa menyembuhkan di kampung halamannya. Berani untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome adalah para pengikut Yesus yang setia kepada Yesus dalam segala situasi. Baik ketika mereka dalam keadaan aman maupun ketika mereka dalam keadaan cemas, dikuasai oleh rasa tercekam pada peristiwa penyaliban Yesus. Bahkan ketika mereka mengetahui bahwa Yesus telah mati dan dikubur, mereka tetap setia kepada Yesus. Sementara murid-murid yang lain, kaum laki-laki, mereka tidak nampak setelah peristiwa penyaliban dan pemakaman Yesus. Lagi-lagi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita? Hari Sabat ini, kita juga mau belajar dari Maria Magdalena dan kawan-kawannya untuk selalu setia dalam situasi dan kondisi apapun. Tidak lari, tidak bersembunyi, tidak mundur, dan tetap setia mengasihi Yesus. Sebab Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita dan mengorbankan nyawanya di kayu salib demi keselamatan seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya sahabat-sahabat BWA, share the gospel. Mari kita beritakan Injil. Mari kita miliki keberanian untuk memberitakan Injil.
berani untuk mencari Tuhan, bukan hanya mencari Tuhan, tetapi mengabarkannya kepada orang lain. Di dalam buku Counsels for the Church halaman 58, di sana dikatakan pekerjaan Tuhan di bumi ini tidak akan pernah selesai sampai pria dan wanita yang terdiri dari para anggota gereja kita bersatu untuk pekerjaan dan menyatukan upaya mereka dengan para pendeta dan penatua gereja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tahun 2025, tahun ini adalah tahun penuaian, Harvest 2025, di mana satu keluarga diharapkan membawa satu jiwa 1 tahun. Ini bukan sekedar program dari organisasi kita, tetapi ini adalah amanat agung yang diberikan oleh Sang Pencipta kita kepada manusia ciptaannya. Ada 4 alasan mengapa kita harus menginjil. Alasan yang pertama adalah bahwa menginjil adalah perintah Allah. Tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi alasan yang pertama adalah bahwa menginjil adalah perintah Tuhan. Alasan yang kedua, menginjil itu adalah exercise rohani. Jadi menginjil ini adalah olahraga bagi kerohanian kita. Di dalam Testimony for the Church, jilid 9, halaman 109 di sana dikatakan, menginjil akan meningkatkan mutu kerohanian. Kemampuan rohani akan semakin lemah dan akhirnya mati karena mereka tidak bekerja untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Lalu alasan yang ketiga bahwa kita akan dinyatakan bersalah jika kita mementingkan diri sendiri. Testimonies jilid yang kelima halaman 395 dikatakan, adalah bersalah jika tidak seorang pun yang disebut tidak bersalah di hadapan Allah, jika mereka tidak bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mementingkan diri untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan alasan yang keempat, barang siapa menginjil di dunia, namanya akan ditulis di buku sorga. Roh Nubuat hamba Tuhan Ellen G. White menuliskan, dan tidak seorang pun tertulis namanya dalam buku sorga jikalau tak punya semangat misionaris. Firman Tuhan di dalam Yesaya 6 ayat 8, sebuah firman Tuhan yang sudah sangat populer, yang sering kita dengarkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu aku berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini adalah sebuah lirik lagu yang sudah tidak asing bagi kita semua. Yaitu lirik lagu dari lagu Sion nomor
362. Dalam kuasa Tuhan aku mau berdoa dan bekerja menarik jiwa, agar aku terima bintang-bintang mulia yang bercahaya di mahkota. Adakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di surga? Bila aku terima rumah perhentianku, adakah bintang di mahkota? Tentunya lirik lagu ini juga menjadi doa bagi kita semua. Kita harus berdoa memohon kepada Tuhan kuasa, agar kita diberikan kemampuan di dalam pekerjaan penginjilan, yaitu bekerja menarik jiwa. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada siang Sabat ini, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat BWA yang saya kasihi, apapun keadaan kita, semangat untuk menginjil itu harus tetap menyala. Janganlah keadaan dan situasi membuat kita tidak mau mengambil bagian dalam penginjilan. Seringkali ada banyak hal yang menghalangi kita. Ada rasa minder, ada rasa malu, rasa tertekan oleh orang lain, rasa malas, rasa banyak persoalan dalam hidup, dan masih banyak hal lainnya yang bisa saja membuat kita berpikir untuk tidak mau mengambil bagian di dalam pelayanan penginjilan. Mengapa biji kurma ditanam harus ditutup batu? Saat biji mulai bertunas, batu tersebut akan membuat pertumbuhan batang terhambat. Justru karena pertumbuhan batang mengalami hambatan, hal tersebut akan membuat pertumbuhan akar ke dalam tanah menjadi maksimal. Dan setelah akarnya menjadi kuat maksimal, barulah biji kurma itu bertumbuh ke atas dengan perjuangan keras pula, yang bisa membuat batu tersebut menjadi terguling atau bahkan pecah. Lalu apa hikmahnya? Biji kurma yang ditutup batu akan mengalami tekanan dari atas, supaya dia bisa mengakar ke bawah. Tentu ini adalah sebuah pelajaran prinsip kehidupan yang luar biasa. Kita harus sadar mengapa Allah kerap mengizinkan masalah hidup datang kepada kita. Tekanan hidup itu semua bukan untuk melemahkan dan menghancurkan kita, tetapi sebaliknya, Allah mengizinkan tekanan hidup itu untuk membuat kita berakar semakin kuat. Tidak sekedar bertahan, tetapi ada waktunya benih yang sudah mengakar kuat itu, dia akan keluar menjebol batu masalah yang selama ini menekan kita. Dan sehingga kita pun akan keluar menjadi pemenang kehidupan. Sebagai ayat penutup, firman Tuhan dari Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada siang Sabat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Kita akan menutup peribadahan kita
dengan bernyanyi dari lagu Sio nomor 362, Aku Pikirkan Sekarang, sambil mengumpulkan persembahan. Jemaat diundang berdiri. Aku pikirkan sekarang negeri yang indah, negeri yang dibangunkan Yesus. Di sana aku berdiri di sisinya, adakah bintang di mahkota? Adakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di surga? Bila aku terima rumah perhentianku, adakah bintang di mahkota? Dalam kuasa Tuhan aku mau berdoa dan bekerja menarik jiwa, agar aku terima bintang-bintang mulia yang bercahaya di mahkota. Adakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di surga? Bila aku terima rumah perhentianku, adakah bintang di mahkota? Oh, betapa senang bila aku dapat hidup dengan Tuhan di surga. Lebih besar kasih-Nya karena lihat bintang-bintang yang di mahkota. Adakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di surga? Bila aku terima rumah perhentianku, adakah bintang di mahkota? Mari kita memohon berkat Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami, Bapa yang penuh rahmat, kami bersyukur oleh karena rahmat dan kasih Tuhan yang kami terima hari ini. Kami bersyukur untuk hari Sabat yang suci, hari yang diberkati, dan di dalam ibadah kami hari ini Allah hadir bersama dengan kami. Terima kasih Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus. Terima kasih Engkau mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih Engkau mendengarkan puji-pujian kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kudus, yang boleh kami terima pada hari ini, mengingatkan kami kembali satu tanggung jawab yang suci, yang Tuhan embankan bagi masing-masing kami, sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Kristus, agar kami boleh menjadi alat Tuhan sebagai pemberita-pemberita Injil Kerajaan Allah. Terima kasih hari ini Jemaat Naripan telah dilayani oleh Bakti Wanita Advent. Biarlah Engkau memberkati seluruh Bakti Wanita Advent di Jemaat Naripan ini. Tuhan pertambahkan kuasa atas mereka, agar mereka boleh menjadi alat-alat Tuhan yang berkuasa untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyaksikan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, bila mana kami mengakhiri ibadah kami hari ini, kami rindu pulang dengan membawa berkat-berkat Allah. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan Engkau memberkati masing-masing kami. Tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kasih dan rahmat atas kami, untuk memberikan berkat-berkat istimewa. Marilah jemaat Tuhan kita mengarahkan pandangan kita menghadap kepada Yesus,
seraya memohon rahmat dan kasih-Nya untuk memberkati dan menyertai kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu, diberkati dalam hidup secara pribadi, diberkati dalam hidup rumah tangga, diberkati dalam pekerjaan dan usaha tangan, diberkati dalam setiap upaya penginjilan. Biarlah kami umat-umat Tuhan pulang dengan pengharapan di dalam Yesus Kristus, dan nama-Mu selalu dimuliakan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kita sekalian, mulai hari ini hingga Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah memohon berkat Allah. Amin. You might be asking, who are Seventh-day Adventists? Commonly known as Adventists, we are a Christian movement established in 1863. We have 28 fundamental beliefs and more than 20 million members. We also observe the seventh-day Sabbath. Worldwide, we have more than 162,000 congregations. We serve countless communities with our education institutions, with 2 million students. And 198 hospitals around the world. And it's all because we love Jesus.